Yang ikhwan bisa ke ruangan ya, ke aula yang ikhwan. Berapa orang? Jangan arisan dulu, nanti arisan. Silakan Kak. Sekali lagi yang ikhwan bisa ke ruangan ya, ikhwan. Nanti nggak kebagian Slack. Ustaz Zaid, ada baterai 3. Baterai remote aja, remote. Baterai remote. Belum di on tadi. Coba. Pesan nggak nyala. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji tidak bosan-bosannya kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, hidayah serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul juga di tempat yang alhamdulillah mudah-mudahan nyaman. Biasa kita lakukan kegiatan dimensi setiap pekannya. Semoga teman-teman bisa istiqomah, tetap semangat, dan yang nanti bertugas dapat mempersiapkan diri. Alhamdulillah, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk daripada umatnya yang telah bersyukur. Baik, alhamdulillah kita akan mulai. Sebelumnya kita ada guest star ya. Biasanya teman-teman yang menyampaikan, kita refresh, kita ada penyegaran. Jadi kita kapan nanti ada undang tamu, dan insyaallah hari ini juga kita undang tamu. Nanti ke depan juga kita akan ada tamu-tamu spesial lainnya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita langsung ke pembicara, perlu dibacakan dulu ya, dikenalkan dulu. Nanti kalau mau kurang lengkap, nanti silakan yang bersangkutan bisa mengenalkan. Pembicara kita pada sore hari ini nama Asnan Rinovian. Beliau ini pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor tahun 2015 lulus. Kemudian S2 di Institut Teknologi Bandung. S2 Teknologi Nano. Nanti kalau mau tanya tentang teknik silakan. Lulus 2003 dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia S3 yang ada di Player ya. Calon doktor, insyaallah mudah-mudahan bisa segera selesai ya. Kemudian beliau juga peneliti di BRIN. Ada yang tahu BRIN? Badan Riset. Ada kantor. Kantornya ada. Badan Riset
dan Inovasi Nasional di Tanjung Bintang. Kemudian beliau besar di Jakarta ya, besar di Jakarta, dari kecil sampai besar di Jakarta, kemudian baru pindah ke sini ketika terima di BRIN itu ya. Lulus S2 ya. Ya. Lama tinggal di Sukabumi pada Lampung, kemudian aktif di dakwah kampus dan masyarakat khususnya di IPA. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan buku yang akan dibedah dan mohon bisa disimak bersama-sama. Silakan nanti berikan masukan-masukan ataupun pendapat, pertanyaan, dan silakan bisa diskusi secara aktif kepada narasumber kami di sini. Baik. Terima kasih Pak Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah kami qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah Allah kami qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini kita bisa bertatap muka, berkenalan dalam suatu majelis yang luar biasa. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah pada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut yang istiqomah di jalannya. Ya Allah. Suatu hal yang menyenangkan ya. Saya bisa diundang oleh Ustaz Farizal di LAC ini, satu lembaga Al-Quran ya. Satu hal yang saya mimpikan juga, memiliki lembaga Quran, memiliki keluarga yang Quran. Bahkan saya dipertemukan dengan istri itu karena sama dengan dia. Mungkin nanti ada ya, atau sudah ada? Belum? Saya dipertemukan istri sama-sama karena belajar Quran. Jadi saya di IPB. Di IPB itu ada rumah Quran. Jadi ada salah satu seorang ustaz. Base-nya itu di Depok. Jadi beliau pertamanya itu bikin rumah Quran di UI. Kemudian bikin juga di beberapa kampus. Nggak tahu di Lampung kayaknya nggak ada ya, belum ada. Termasuk di IPB. Jadi saya jadi santri rumah Quran di IPB. Istri saya waktu itu kuliahnya di Libya. Tahu Libya? Yang gue kayaknya tahu. Libya waktu masih kuliah, awal-awal kuliah dia jadi santri di rumah Quran Libya. Ada rumah Quran Libya. Di semester akhir dia jadi musyrifahnya di rumah Quran di UI. Belum selesai kuliah saya nikahin. Karena kuliah di Libya lama ya. Tahu nggak kuliah di Libya berapa tahun? 7 tahun. Karena 3 tahunnya ngapain? 3 tahunnya belajar bahasa Arab. Karena semua pembelajaran itu dalam bahasa Arab. Di Libya itu karena cabang kampus dari Saudi ya. Jadi dosen-dosennya semua yang banyak dari Timur Tengah, ada juga yang lucunya katanya ada orang Indonesia yang ngajar bahasa Arab di sana. Orang Indonesia, Ustadz Budi namanya, ngajar bahasa Arab di Libya. Dan mahasiswa Libya kan ada juga yang dari Timur Tengah, jadi dia ngajarin orang Indonesia ngajarin bahasa Arab
ke orang Arab. Quran gitu ya, suatu hal yang saya impikan gitu ya, yang saya coba dalami sejak ya kuliah terutama, gitu. Bahkan mencari istri juga yang sama-sama mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Alhamdulillah istri selesai hafalannya 30 juz. Kalau saya juz 30 aja. Plus lah ya, ada beberapa. Kesenjangan hafal. Bahkan anak saya yang dua anak saya 3, yang 2 anak itu saya kasih nama belakangnya Qurani. Yang pertama Pun Ismail Qurani, yang kedua Maryam Muhaira Qurani. Yang ketiga nggak saya kasih, kayaknya berat banget ini namanya, keberatan nama. Diskusi sama istri, yang ketiga dikasih nama Ahmad Fakih Robbani. Yang 2 Qurani, yang ketiga Robbani. Nggak tahu nanti nambah atau enggak. Sementara 3 dulu. Saking inginnya gitu ya, kami dekat dengan Quran, gitu, menjadi sahabat Quran. Anak-anak kami juga kami ikhtiarkan, ya doakan gitu untuk bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran. Jadi suatu hal yang luar biasa, saya bisa diundang, ya. Sangat senang di LAC ini, mudah-mudahan nanti bisa banyak kolaborasi, kontribusi gitu, terkait dengan Al-Quran. Kemudian saya diundang untuk bahas buku gitu ya, bedah buku. Ini hal yang juga saya sangat senangi ya. Di masa sekarang anak-anak muda terutama ya, itu sangat jauh ya dari, kalau pengamatan saya, sangat jauh dari yang namanya literasi atau buku. Tapi alhamdulillah LAC ini menginisiasi, saya sangat apresiasi. Saya sering melihat buku ini di perpustakaan wilayah. Bu siapa Bu namanya? Bu Irma. Oh, Masya Allah. Jadi gak heran ya, banyak supportnya ini, agenda ini. Kalau cerita sedikit perjalanan saya tentang buku ya. Buku pertama yang agak tebal ya, yang saya selesaikan itu waktu SMP. Itu buku abang saya. Judulnya 5 cm. Udah pernah baca? Filmnya udah pernah nonton? Kalau saya waktu itu nonton baca bukunya, lebih seru baca. Ada yang udah ini nggak ngebandingin? Pernah baca novel kemudian nonton filmnya? Dia pernah? Lebih seru mana? Lebih seru baca buku kan? Karena apa? Karena kita imajinasi sendiri gitu ya. Kemudian kalau buku kan lebih lengkap, kalau film cuma potongan aja, cuma terbatas waktu juga kan 2 jam. Dan kadang apa yang kita bayangkan nggak sesuai sama yang difilmkan. Jadi SMP itu karena belum punya uang ya, abang saya juga termasuk cukup rajin baca. Ada buku 5 cm itu. Awal-awal iseng, ternyata kok seru gitu ya baca novel gitu. Novel kan lumayan tebel ya. SMP itu saya sudah bisa selesai baca buku. Kemudian ada buku agak berat lagi, entah SMP entah SMA gitu. Judulnya La Tahzan. La Tahzan. Kalau yang generasi agak senior mungkin pernah dengar ya bukunya. Karyanya Aib Al-Qurni, Ustaz Aib Al-Qurni. Buku terjemahan. Sama Jangan Asal Sholat dan seterusnya.
Kemudian waktu SMA ini menjadi titik peningkatan ya dalam saya dekat dengan buku itu waktu SMA. Karena saya ikut rohis waktu itu. Terus hampir setiap tahun kami diajak sama senior itu ke Islamic Book Fair di Istora Senayan. Jadi ada agenda tahunan di Senayan itu. Islamic Book Fair itu lengkap buku-buku mulai dari yang tipis-tipis sampai yang tebal-tebal, kitab-kitab tulis. Karena masih SMA belum punya duit, nyarinya buku-buku ya tipis-tipis 5.000, gak yang baca. Yang tipis-tipis 5.000, 10.000 gitu ya, kayak gitu. Terus di masjid sekolah juga ada perpus, juga ada rak buku di situ juga. Karena saya awal hijrahnya itu SMA, jadi saya belajar Islam dari minus ya, dari akhlakless, dari yang minus, kemudian coba hijrah belajar Islam di SMA itu. Jadi saya sangat tertarik dengan buku-buku keislaman, sehingga ya literasi saya kebanyakan tentang itu gitu, tentang agama Islam. Karena yang mempengaruhi saya itu kemarin pas Ustadz Marizal sampaikan, beda buku nggak harus tentang agama Islam kok, gitu kan. Saya bingung sendiri karena saya banyaknya bacanya banyak buku agama Islam gitu kan. Dan akhirnya cari-cari yang relevan katanya dengan mahasiswa, karena pesertanya banyak mahasiswa. Akhirnya mengerucut ke satu buku ini. Salah satu buku yang sebenarnya lumayan baru ya di 2020. Kalau versi lainnya ulama-ulama itu udah banyak membuat. Kalau yang banyak beredar itu karya Syekh Yusuf Kordowi, Fikih Prioritas. Itu yang saya baca waktu kuliah. Nah ini di tahun 2020 Ustadz Odi Sahroni membuat versi lebih light-nya, gitu kan, lebih, karena beda ya. Baca buku terjemahan sama baca buku asli tulisan orang Indonesia beda rasa ya, beda rasa. Jadi kalau mau benar baca buku orang Arab, benar-benar kalau bisa benar-benar bisa bahasa Arab. Jadi rasanya kena. Ketika kita baca buku orang Indonesia itu lebih gampang nangkepnya gitu, lebih mudah. Sama baca novel bahasa Inggris misalnya, lebih enak dalam versi bahasa Inggrisnya gitu kan dibanding terjemahan, karena banyak kata-kata yang nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terkait feel juga. Gitu. Jadi luar biasa. Ada yang SMP udah selesai buku Agatha Christie? SMP? Oh, ibunya mengangkat ragu-ragu. Sudah. Oh, saya mau beli hadiah nggak jadi. Saya lupa tadi udah nyiapin, saya mau beli sesuatu gitu. Tapi tadi siang tuh saya ada acara dulu, minggu depan mau ada reuni IPB Selampung, acaranya di Bapelkan, Haji Menang. Saya panitia, jadi tadi siang kumpul di sana dulu, terus nggak sempat ya, beli hadiah di rumah. Itu ya, jadi terkait Quran, terkait buku, kemudian yang ketiga terkait anak muda. Jadi saya senang diundang di acara yang isinya banyak anak muda. Karena sejak dulu itu menjadi prioritas saya. Walaupun saya kuliah di Bogor, tapi saya hampir rutin setiap minggu pulang ke Jakarta untuk kembali ke sekolah. Saya sempat ngerasain di tahun 2012-an, 2013 itu, 2010-11 ya, KRL-nya itu masih ekonomi yang Ustaz Fariza pasti ngerasain juga. Yang apa aja bisa masuk ya sebentar. Jadi ekonomi belum AC, pintunya kebuka terus, jendelanya kebuka terus, panas,
penjual-penjual bisa masuk, pengemis bisa masuk, berdiri berjubel. Teman saya itu pernah kecopetan karena berdiri di dekat pintu. Segitu, bahkan duduk di atas rel. Ada pernah lihat nggak? Kayak zaman dulu di PJ gitu, pernah lihat? Pernah ya, kan? Nah, karena saya merasa, oh di PB ini udah lumayan banyak lah teman-teman saya yang bisa menghandle gitu. Walaupun saya tetap aktif juga di lembaga dakwah fakultas di fakultas gitu. Tapi saya merasa ada panggilan gitu ya. Karena mungkin titik hijrah saya itu waktu di SMA, ngerasa, wah ini saya harus mencetak penerus saya gitu ya, orang-orang yang bisa seperti berubah gitu ya, dari yang sebelumnya mungkin jauh dari agama menjadi lebih baik. Sehingga saya selain aktif di dakwah kampus juga di dakwah sekolah. Juga waktu di masyarakat saya aktif di JPRMI. Kalau secara nasional sebenarnya lebih terkenalnya BKPRMI, Badan Komunikasi. Ada yang ikut nggak? Oh ikut ya. Kalau JPRMI belum terlalu terkenal, BKPRMI. JPRMI juga ada. Ada di sini ya? Ada ya? Oh ada, boleh dong saya. Anak condet. Oh. Saya hampir dari SMA sampai 2002 kemarin. Berarti belasan tahun lah di Condet. Di dekat Jalan Ciliwung. Tahu? Ya, dekat PGC ya. Antum di mana? Di Kampung. Oh, Kampung Tengah. Dekat sekolah buah hati. Dua nol. Oh, sampai di mana? 209. Kuburan. Ya gitu lah. Kampung Tengah ya. Oh ini benar terkenal tawuran. Oh, itu ada. Itu dong terkenal dari. Oh, anak condet, ada anak condet. Kemudian terkait dengan tadi ya Pak, yang sedang dibaca sekarang. Jadi yang sedang saya coba dalami terkait dengan fikih ya. Saat ini gitu. Walaupun ya saya nggak karena gini, waktu dulu waktu kuliah terutama kuliah, kalau kita dilihat rada-rada alim kan kayak udah kayak ustadz ya, sering ditanya teman-teman. Ada nggak yang jadi rujukan gitu ya? Jadi tempat bertanya teman-teman ya. Pasti ada di situ. Padahal ilmu kita kan masih jauh ya. Jadi waktu itu saya coba ini lagi balik ke masa itu. Oh, kayaknya jawaban-jawaban saya waktu itu banyak yang kurang pas gitu ya. Oh ternyata pendapat menurut saya saat ini itu yang lebih kuatnya tuh yang ini gitu. Atau saya waktu itu tahunya cuma pendapat ini ternyata. Padahal ada pendapat lain gitu. Kalau saya tahu itu dari dulu mungkin bisa jawab lebih bagus gitu. Dan tipikal di Indonesia kan kalau ustadz-ustadz yang rada laris selain yang humoris ya, yang hafal yang bidangnya fikih gitu, karena mau bahas apa, misalnya bedah buku tentang kejayaan Islam, tentang Palestina, tentang apa, nanti pas sesi tanya jawab, Ustadz mau nanya hukumnya sholat ini gimana, hukumnya puasa kalau gini-gini gimana, jadi yang ditanya tentang fikih gitu. Makanya saya merasa perlu nih saya dalami lagi tentang fikih. Nah, sehingga pada hari ini saya coba bawakan ya, namanya bedah buku. Saya hanya menyampaikan apa yang beliau tulis ya, sang penulis ini tulis.
Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit kalau memang kurang pas. Ini disclaimer karena saya bukan ustaz, saya orang teknik dari MIPA ke teknik ya. Tapi coba belajar Islam, nanti kita banyak diskusi saja. Kalau ada yang kurang tepat bisa diluruskan ya. Tadi kenalan banyak ustazah ya, jurusan PAI UI, UIN, jurusan bahasa Arab dan seterusnya, nanti bisa melurus kalau memang ada yang tahu. Kenal Ustaz ini? Menulis buku, betul. Dosennya karena Ustaz Farizal kuliahnya di STCB ya. Ini dosennya Ustaz Farizal ya. Jadi dia S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Kemudian aktivitasnya tokoh ulama syariah, pengasuh syariah consulting, pengasuh talak fikih, muamalah stay saving, anggota Dewan Syariah Nasional MUI sejak 2011, anggota Dewan Pengawas Syariah Lazna Izi, kemudian pengasuh konsultasi syariah di Koran Republika, pengawas Dewan Syariah BSI. Ini karya buku beliau, ya pastinya tentang syariah, keuangan Islam, ekonomi, fikih, muamalah, dan yang akan kita bahas salah satu karya terbaru beliau di tahun 2020, ini dulu baru itu. Oke. Jadi di pendahuluan beliau menyampaikan ya, mengapa beliau menulis buku ini. Yaitu beliau melihat fenomena masyarakat orang yang mampu lebih mendahulukan ibadah haji 2 kali atau ibadah haji berkali-kali gitu ya, dibandingkan di satu sisi mungkin banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kesulitan mencari dana gitu ya terkait dengan fasilitas. Kemudian ada masyarakat yang menunaikan ibadah umroh berkali-kali pada saat yang sama, kepentingan primer keluarganya di nomor 2. Nah, ini uniknya terjadi ke keluarga saya. Adik saya itu kelahiran 98, dokter gigi UI, sekarang sedang praktek ya di beberapa rumah sakit. Tahun lalu itu baru umroh. Tahun ini mau umrohkan ibu saya. Tahun depan mau umroh lagi. Kalau kita lihat, masya Allah gitu. Kalau orang nggak kenal ya. Tapi saya yang tahu, saya keluarga, saya abangnya gitu. Saya tahu kondisi keluarga saya gitu. Ini karena saya belum ketemu lagi. Jadi uniknya lagi, kan katanya sih kalau umroh kedua itu karena dia belum nikah ya. Umroh kedua itu harus sama mahram, bener ya? Ada yang udah umroh? Ini gak relate ya. Saya doakan semoga semua segera umroh. Amin. Infonya gitu. Infonya umroh yang kedua itu kalau belum nikah harus sama mahram. Akhirnya yang diajak siapa? Saya. Saya mikir-mikir gitu kan. Ini kemarin baru umroh. Gitu. Sementara ibu saya sendiri gitu, saya udah dari 2016 udah wafat. Jadi kan apa ya, dia ada yang kalau saya lihat sih dia lagi semangatnya. Gitu. Kemudian ada temennya juga yang beberapa kali sudah umroh, jadi dia terinspirasi gitu dan mungkin dia dapat banyak nilai-nilai tertentu gitu ya ketika dia mungkin ada hajat yang ingin ya pastinya
pengen itulah ya, pengen dapat suami yang soleh gitu ya, yang sesuai kriteria sehingga mau umroh lagi gitu, mungkin seperti itu. Nah karena saya jauh, jadi saya baru ngasih saran aja. Saya juga kemarin dia ulang tahun, saya belikan buku ini. Saya belikan buku ini. Gitu. Dan mungkin terjadi juga ke teman-teman sekalian gitu ya, atau ke keluarga teman-teman atau lingkungan teman-teman, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi prioritas ini nggak berlaku kalau uangnya itu memang nolnya nggak ini ya, nggak berujung ya. Kalau unlimited ya itu kan bebas aja, terserah mau ibadah haji berapa kali gitu ya. Tapi info terbaru, ibadah haji dibatasin ya, nunggu 18 tahun kalau nggak salah, ada yang tahu infonya. Katanya sekarang dibatasi, haji yang berikutnya itu harus nunggu 18 tahun. Jadi gitu, ini terjadi ke orang-orang yang terdekat kita. Terus ada juga yang beliau sampaikan di pendahuluan itu, mana tadi? Ini lembaga memberikan hadiah umroh, poin siapa ya? Kayak familiar ya. Lembaga memberikan umroh sementara kondisi papa dan tidak mampu menunaikan kewajiban secara finansial untuk pendidikan anak. Jadi ada ya pemimpin di sini juga ya, ada yang sering memberikan hadiah umroh ya. Siapa ya? Terus ada juga mungkin keluarga yang bangun rumah, fasilitasnya mewah, tapi anak-anaknya kesulitan dalam pendidikan, gitu, lanjutkan kuliah dan seterusnya. Atau ada yang ya kebijakan pemerintah ya, yang terlihat tidak prioritas gitu kan. Padahal masih banyak aspek-aspek lain yang lebih prioritas dan seterusnya, sehingga latar belakang itu ya melatar belakangi Ustaz Odi Sahroni untuk membaca menulis buku ini. Jadi ada dua hal ya yang dibahas, yaitu fikih prioritas, kalau fikih aulawiyah. Jadi bedanya fikih prioritas dengan fikih muwazanah adalah kalau fikih prioritas itu memilih yang terbaik dari yang baik. Kalau fikih muwazanah memilih yang resikonya paling ringan. Jadi ketika ada pilihan sama-sama kurang baik, nggak baik, maka pilih yang resikonya paling ringan. Kan udah banyak tuh tadi ulama-ulama yang tulis gitu ya, tentang fikih prioritas. Terus apa bedanya buku ini? Buku ini itu beliau menjelaskan kaidah-kaidah dalam bentuk standar. Jadi ada 40 standar yang disebutkan. Kemudian dalam rumus-rumus praktis agar mudah dipahami. Kemudian ulama-ulama lain itu banyaknya memisahkan antara fikih prioritas dan fikih muwazanah. Nah, beliau menggabungkan itu. Yang ketiga, dibahasakan ulang dengan bahasa yang praktis dan sistematis. Jadi tiap bahasanya dari 40 standar tadi, masing-masing standarnya beliau ada pengertian, ada dalil-dalil dan contoh-contoh keseharian. Yang keempat, melengkapi bahasan yang belum ada dalam referensi sebelumnya, termasuk contoh-contoh kekinian. Jadi buku ini ada 249 halaman. Harga saya cek di toko online sekitar 45.000. Ya, 45.000 masih terjangkau lah ya untuk mahasiswa. Jadi silakan. Jadi saya di sini hanya memantik ya,
Pematik harapannya selesai dari sini nggak puas. Jadi saya bedah, saya coba memantik untuk kita semua mudah-mudahan jadi penasaran. Mudah-mudahan jadi terdorong untuk membaca lebih lanjut. Karena ini penting ya. Tadi selain yang disebutkan Ustadz ya, latar belakangnya, terkhusus bagi para pemuda nih, apalagi mahasiswa itu kan peralihan ya, dari pelajar menjadi mahasiswa. Apa kerasa nggak bedanya dari pelajar jadi mahasiswa? Apa aja? Pasti dituntut lebih mandiri ya. Banyak yang merantau ya, orang condet sampai sini. Merantau pasti butuh kemandirian. Terus kampus itu kan ibarat laboratorium ya. Jadi sangat jauh dibandingkan sekolah. Kampus itu tempat kita eksplorasi, tempat kita untuk mengupgrade kapasitas kita, memunculkan potensi kita ya, dengan ikut macam-macam ya selain kuliah, ikut organisasi dan segala macam. Konsekuensinya apa? Pasti kita jadi orang yang sibuk, ya kan? Nah, kalau udah sibuk, maka kita perlu yang namanya memetakan dari kesibukan kita itu, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dikesampingkan. Saya belajar awal-awal itu dari senior saya ya, jadi belajar prioritas. Dulu waktu SMP, nganggapnya apa yang lebih dahulu misalkan saya ada janji sama teman, saya ada janji sama teman, tapi di hari itu juga ternyata di kemudian hari ada undangan agenda lain. Saya dulu waktu SMP mikirnya, oh, saya udah duluan janjian sama teman saya gitu kan, nggak enak gitu. Tapi ternyata konsep prioritas nggak sesederhana itu, nggak sesederhana mana yang lebih dulu kita agendakan. Kalau senior saya dulu waktu di Rohis sering mengistilahkan, kalau kalian sudah mengagendakan acara, tapi nanti ada acara yang lebih besar atau lebih urgent, mereka istilahkan ada kereta eksekutif. Jadi diistilahkan ada kereta yang lebih urgent untuk lewat duluan. Nah, awal-awal saya belajar prioritas tuh di situ. Kemudian waktu kuliah dipertajam lagi dengan banyak mendapatkan tadi ya tantangan di lapangan. Ketika misalkan kita mau mendakwahi teman kita ya di kampus, itu juga ternyata nggak sembarangan gitu ya, nggak seenaknya aja. Ada aspek yang perlu dipertimbangkan. Jadi walaupun ada hadis yang berbunyi baliru ani walau kana muron, apa artinya? Yang orang apa jurusan bahasa Arab, baliru ani walau kana muron. Ya, sampaikanlah dariku walau pahit. Nah, kan kita sering menerjemahkannya apa? Menafsirkannya. Ya udah sampaikan aja gitu ya. Sampaikan aja walaupun itu terasa pahit bagi yang mendengarkan, gitu kan? Kita sering menafsirkannya. Tapi setelah saya dalami lagi, ternyata tafsirnya nggak cuma itu. Tapi muron itu pahitnya dari sisi juga si yang menyampaikan. Jadi sampaikanlah walaupun kita menyampaikannya itu harus bersusah payah, harus berpahit-pahit, harus dicap sok soleh loh, dicap sok suci loh, gitu, harus dicap dan seterusnya. Jadi walaupun kita menasihati teman kita itu mendapatkan kepahitan, itu harus kita terima. Jadi memaknai hadis itu tidak hanya dari sisi pendengar, tapi juga kita sebagai yang menyampaikan.
Gitu. Oke, nonton video dulu singkat aja. Saya sampai jumpa. Banyak yang kiri apa yang kanan? Ini dari jalan. Betul lah ya. Jadi orang yang tidak sibuk dengan hal-hal besar akan selalu sibuk dengan hal-hal kecil. Di antaranya adalah sibuk mencari kesenangan ketimbang sibuk mencari kebenaran. Nah, ini tentang prioritas. Ada suaranya ya? Ada ya? Tapi ini ada teksnya kayaknya. Ada? We all have this one life. We're in the shadow of it's we have to build accomplishment. Is it full now? And I got it. It's a jar full now. Ya, tadi yang pertama diisi apa itu? Bola ya. Bola golf ya. Pingpong. Now, I want you to Golf ya, recognize golf. represents your life. Yang kedua diisi apa? Pasir. Pasir. Tiga. Nah, itu deh. Jadi bola-bola tadi diibaratkan hal-hal yang penting ya. Keluarga kita, agama gitu ya. Terus pasir hal-hal yang tersier lah, sekunder lah ya. You spend all your energy. Terus habis pasir apa tadi? Ya. Oh, minyak itu bir itu. Anggap aja temulawak ya. Temulawak. Centric minerals. There's everything. Ditanya, terus yang temulawak tadi apa maknanya? Everybody just know that no matter how full the life, you're going to Paham nggak? Paham ya? Paham lah. Di itu ya. Bola-bola itu ibarat hal yang paling penting dalam hidup kita ya. Pasir hal yang lebih penting di urutan berikutnya, kemudian apalagi tadi? Temulawak terakhir ya? Cuma 3 ya? 4 ya? Oh, kerikil dulu, kerikil. Kerikil, pasir, baru temulawak. Nah, kebayang nggak kalau tadi dia ngisinya pasir duluan? Ya kan? Bisa nggak masuk bola? Gimana? Kalau ada waktu
Kalau udah full kan tadi semua full kan? Bola sampai full, kerikil sampai full kan? Isi full ya. Terus pasir sampai full kan? Kalau toplesnya itu diisi pasir duluan sampai full, bisa nggak bola? Itulah kira-kira kalau waktu kita ya udah kita isi dengan scrolling TikTok, dengan apa, dengan yang pasir-pasir tadi, maka yang bola-bola besar, yang prioritas tidak akan bisa masuk. Maka kita harus memprioritaskan mana yang harus masuk di waktu kita. Mulai dari hal-hal yang penting, paling penting. Termasuk baca buku ya. Jadi jangan sampai kita udah baca buku yang keren-keren ya tentang apa filsafat orang barat gitu. Baca buku orang barat segala macam, tapi ternyata buku-buku ulama kita belum kita pegang gitu. Belum pernah kita buka, belum pernah kita baca. Kan ada 3 ya kalau dalam ilmu agama yang harus kita prioritaskan. Yang pertama apa? Akidah. Yang kedua, fikih, betul. Yang ketiga, tasawuf, ya betul. Atau akhlak ya. Tasawuf itu terkait akhlak. Jadi 3 itu dulu. Jangan sampai kita udah kemana-mana, tapi kita belum mendalami akidah, fikih, akhlak. Tadi saya cerita di awal, saya sedang mendalami fikih itu buku terjemah ya, karena saya nggak bisa bahasa Arab, jadi buku karya tim Rumah Fikih. Jadi Ustaz Dr. Sarwat dan kawan-kawan itu bikin buku serial fikih kehidupan, ada belasan jilid. Ya, saya baru punya sampai jilid 14. Satu jilidnya itu ratusan halaman ya. Jadi itu yang sedang saya mau coba selesai. Dan beliau walaupun lulusan Lipia, kalau Lipia kan terkesannya pendapatnya itu ya saklek ya, tapi beliau itu memaparkan perbandingan mazhab. Jadi biar terkait ini beliau paparkan mazhab Syafi'i seperti apa pandangannya, mazhab Maliki seperti apa, Hanafi seperti apa, Hambali seperti apa. Jadi enak. Jadi pemahaman kita, wawasan kita jadi luas gitu ya terkait satu hukum. Oke, diskusi. Ada yang mau berpendapat ibadah seperti apa yang paling utama? Katakan. Ya, silakan. Sebut nama ya. Dari mana misalkan kuliahnya di mana? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra Jadi Terapi dari Lampung, Fakultas Studi jadi Matematika dan untuk terus saya pribadi pada siapa yang pertama, ini udah pernah baca buku ini juga. Oh, udah. Nanti berikutnya kalau ini nggak selesai dilanjutkan sama Raffi apa Raffi? Raffi. Kalau saya paling utama ibadahnya itu di buku ini itu yang paling bermaslahat. Jadi kalau ini misalnya lebih maslahat itu yang kita ambil juga daripada bisa dibandingkan. Oke, jawabannya udah menurut buku ini, jadi nggak bisa yang lain nggak bisa ini ya. Ternyata sudah ada yang baca. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya maaf banget lupa bawa hadiah ya. Lupa beli. Bisa menyusul ya. Tolong panitia catat dulu. Ya, jadi dari 40 tadi ada 40 standar ya, nggak mungkin kita bahas semua. Jadi tadi harapan saya ini hanya pemantik, nggak mungkin selesai dan saya harap nggak puas. Ya. Jadi setelah ini silakan saya cek sih ada ternyata versi PDF-nya kan, lalu itu bajakan. Saya tetap merekomendasikan beli aslinya karena nggak terlalu mahal juga ya, sekitar 45.000 kalau nggak salah. Nah,
para ulama kita itu sudah mengklasifikasikan, berbeda pendapat sih sebenarnya terbagi tiga ya. Para ulama ini ketika menjelaskan ibadah apa yang paling utama, ada yang bilang ibadah yang paling melelahkan. Karena kan ada hadisnya kalau nggak salah ya. Saya nggak usah nyebutin hadis lah. Saya cuma nyebutin standar sama contoh aja biar lebih ya, relevan ya. Kemudian hidup zuhud, yang ketiga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Kalau Ustadz Poni lebih condongnya ke pendapat ketiga. Pendapat ketiga. Jadi ibadah paling utama adalah ketika kita sedang belajar, fokus belajar. Ketika kita sedang mengajar, ibadah paling utama adalah mengajar. Ketika kita sedang jihad, yang utama adalah jihad. Ketika kita sedang melahirkan ibu-ibu, ibadah utamanya adalah melahirkan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita fokus ya, dan di setiap aktivitas kita dalam rangka mencari ridha Allah itu adalah ibadah paling utama gitu. Kemudian loncat ke standar 25. Kalimatnya adalah prioritaskan bahasan yang disepakati para ulama. Jadi kan ya ini saya alami juga ya sejak SMA lah ya. Sejak SMA terutama ketika ada guru apa sih istilahnya kalau ngajar di sekolah belum lulus mahasiswa belum magang ya, ada guru magang dari Win Jakarta bawa pandangan tertentu gitu ya, kemudian mengajarkan ke kami anak-anak rohis. Terus adalah beberapa yang terpengaruh, akhirnya jadi kontraproduktif ya, di kami itu banyak perdebatan. Nah ini juga terjadi ya di tengah masyarakat kita itu, di mana masyarakat kita itu sering dibenturkan ya, atau disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya ulama itu memang terjadi perbedaan pendapat, dan itu nggak bisa dielakkan. Nah, kita harus bijak. Kalau dalam fikih prioritas ini disebutkan, kita prioritaskan bahasan yang disepakati para ulama. Seperti contoh, ketika penetapan Idul Fitri ya, kan ramai ya, setiap tahun kita menanti-nanti kalau sama alhamdulillah gitu kan, nggak perlu debat sana sini. Ternyata nanti dicari ya, ada kasus tahun lalu kalau nggak salah dari kawan kami di BRIN. Jadi BRIN itu kan termasuk riset antariksa, astronomi. Karena dari 8, jadi BRIN itu gabungan lembaga-lembaga penelitian, LIPI, BPPT, Batan itu nuklir. 8 itu antariksa dan penerbangan. Nah, ada profesor dari 8 yang memang membidangi tentang ini ya, astronomi ini, mereka bahas di sosmed gitu ya, yang kurang lebih agak menyudutkan pihak Muhammadiyah. Ada juniornya, jadi ramai udah tuh kolom komentar ramai ya kan, kolom komentar ramai, ada juniornya dia, orang 8 juga dulu, komen, apa perlu saya halalkan nih darah orang Muhammadiyah? Sampai keluar komentar seperti itu. Hingga ujungnya apa? Ujungnya ramai kan, viral, akhirnya dia terkena kasus hukum. Ada pernah ini nggak beritanya, mendengar beritanya? Ya nggak terlalu ini juga ya. Nggak terlalu besar kayak kasus.
kasus lain. Tapi itu ternyata terjadi ya, bahkan di kalangan akademisi. Peneliti BRIN yang ya sehari-hari membaca, ya literasinya tinggi gitulah ya, literasinya tinggi, kemudian kalau berpikir pasti sistematis karena terbiasa meneliti gitu kan. Ya kayak dosen-dosen kita lah ya, dosen-dosen kita gimana kalau mereka berpikir kan secara selalu sistematis. Tapi ternyata karena tidak bijak, karena emosional, bisa juga tersandung kasus hukum. Sehingga kena kasus di penjara, saya kurang tahu berapa lama, setahun kalau nggak salah, dan diberhentikan dari instansi BRIN. Gitu ya. Jadi kita prioritaskan menjaga ukhuwah gitu. Kalau perbedaan pendapat itu sudah hal yang tidak bisa dihindari gitu. Kemudian prioritaskan ibadah serta amalan yang berdalil dan disepakati oleh para ulama. Ya bukan berarti kita mengharamkan atau membid'ahkan amalan-amalan tertentu, tidak. Itu masih koridor juga perbedaan pendapat ulama gitu ya. Tapi kalau kita prioritaskan sholat subuh, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian baca Quran, zikir pagi sore, terus sholat duha, qiyamul lail, dan seterusnya. Itu dalam sehari saya rasa udah cukup gitu ya. Sudah cukup, bahkan target kita sering nggak tercapai. Jadi itu ya, pentingnya kita memprioritaskan bahasan dan ibadah yang berdalil. Kemudian standar ke-26, memaknai nas berdasarkan maqasid, ya. Berdasarkan substansi, berdasarkan maksudnya apa. Jadi tidak memprioritaskan memaknai dalil itu berdasarkan tekstualnya saja gitu ya. Karena pasti setiap larangan atau apa sih istilahnya? Larangan atau perintah. Setiap larangan atau perintah pasti ada maksud di balik itu gitu ya. Seperti ayat persiapkan kuda terbaik gitu ya. Itu kita maknai tidak hanya mempersiapkan kuda terbaik secara tekstual gitu ya, tapi mempersiapkan peralatan atau persenjataan yang tercanggih. Terus ada hadis tentang habatus sauda gitu ya, kita maknai pentingnya pola hidup sehat dan seterusnya. Ini kalau saya bahas bisa panjang karena banyak contoh lainnya yang banyak ayat Quran atau hadis yang secara kontekstual itu para ulama itu bisa berbeda penarikan kesimpulannya. Hadisnya sama, ya, ayat Qurannya sama, tapi ulama menarik kesimpulannya bisa berbeda karena ada yang lebih tekstual, ada yang lihat kontekstual. Seperti zakat juga ya, zakat fitrah kan. Zakat fitrah kalau dimaknai tekstual hanya boleh apa? Kurma aja ya. Karena kan teksnya seperti itu gitu ya, bahwa Nabi berzakat fitrah dengan kurma. Tapi kalau secara konteksnya apa? Bukan kurma tapi makanan pokok. Sehingga para ulama menarik kesimpulan, oh enggak cuma kurma, tapi boleh
makanan pokok di daerah itu. Kalau di Indonesia makanan pokoknya kan bukan kurma, beras, maka boleh beras. Ada lagi yang lebih memperluas lagi konteksnya, nggak cuma makanan pokok tapi kebutuhan, ya kan, maka boleh dengan uang gitu. Jadi ulama itu berbeda, hadisnya sama, ya kan, hadisnya tentang zakat fitrah Rasulullah menggunakan kurma, tapi para ulama bisa menarik kesimpulannya berbeda. Gitu ya. Oke, diskusi lagi. Ini banyak dialami, terutama orang-orang kayak saya, kayak saya mau satu orang dari apa dulu? Yang baru lulus, baru lulus sudah kerja. Boleh, oh boleh. Coba kamu rencananya seperti apa? Tapi belum berumah tangga ya? Versi sendiri dulu nggak apa-apa ya. Nanti mungkin bisa berubah ketika diskusi sama pasangan. Kalau saya dari pertanyaan lebih memilih kontrak sambil menabung. Kontrak sambil menabung. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya tabungan, uang tabungan itu nanti bisa berputar ya, bisa ada perputaran uang di situ. Nah jadinya nanti uang yang hasil keuntungan dari uang yang kita putarkan itu bisa semakin bertambah. Nah, tapi kalau misalnya kredit rumah, yang pertama jangka waktunya kan pasti panjang ya. Dan yang kedua pasti selalu terpikirkan terus. Kalau kalau kredit kan pasti ada jangka waktunya, pembayarannya dan lain sebagainya gitu kan. Nanti akan terfokus hanya untuk untuk membayarkan kredit rumah tersebut gitu. Jadi uangnya stagnan di situ gitu. Karena kan pembayarannya pasti lebih besar daripada kontrak sendiri gitu. Nah nanti kalau misalnya sudah tabungannya sudah berjalan dan sudah semakin banyak keuntungannya, baru nanti bisa menyicil untuk membangun rumah. Nanti Terima kasih. kalau perempuan kan ini ya, kamu kerja. Nah jadi kayak lebih tenang gitu kalau misalnya nggak ada kredit. Masya Allah. Terima kasih Mbak siapa Mbak? Iya. Fitria. Tapi realitanya tidak semudah itu. Oh iya, ada pendapat lain? Oh iya, silakan. Saya pilih di rumah karena duit yang dikeluarkan bersama. Kalau di rumah kita kredit, tapi di ujungnya kita dapat rumah. Kalau nabung ya duitnya bisa berputar, tetapi berputarnya duit tidak akan membentuk rumah. Kita kan kontrak dan kontrak. Sementara dengan kredit rumah, mungkin kita bisa dapat, kalau bisa sambil menabung, tapi di ujungnya kita dapat dari rumah. Misalnya capek yang kita bayar kredit, ada rumah. Oke. Ada yang pro dengan kontrak untuk mengkontrak? Yang pro dengan kontrak, rumah jangan cuma satu. Pro kontrak, nah, silakan di kontrak pendapatnya. Tapi kan kalau misalkan kita kredit gitu ya, itu tuh kalau kita lihat skema-skemanya itu banyak yang jangka waktu panjang banget gitu. Sedangkan pengalaman keluarga ada yang itu kontrak padahal cicilannya ringan, dan ternyata di tengah-tengah ada aja gitu hal-hal yang membuat cicilannya jadi macet, akhirnya jadi pikiran dan lain sebagainya, akhirnya mengganggu sirkulasi keuangannya, sirkulasi uangnya itu sama aja gitu. Kasih Mbak siapa? Citra. Mbak Citra. Lagi ya, yang pro kredit rumah, kontrak lagi ya. Pro kredit yang laki-laki kan?
siap kredit rumah. Pendapat ketiga, oh ada ya? Apa itu? Oh, benar. Kalau belum nikah ini bisa benar, karena mencari istri yang mencari istri yang anak tunggal, ya kan? Warisannya banyak, gitu ya. Tapi itu sayangnya ini kita diskusinya kita sebagai perintis ya, bukan pewaris ya. Soalnya kotor lagi nih, kayaknya panas. Oh, gitu. Oh, iya. Tadi kan saya milik kredit rumah, cuma saya masih muda. Nah, sekali nggak tahu. Kalau saya udah punya suami, saya milik kontrak dengan aku. Kalau saya sendiri belum punya suami nih sekarang, saya milik kredit rumah. Mungkin beli kredit rumah yang murah, hanya kayak ruko gitu. Nah, rukonya itu saya Pandai-pandainya. jadinya ya ruko terus rumah juga itu jadikan tempat bisa. Ini udah pendapat ketiga lagi nih. Kombinasi ya. Duitnya itu bisa buat apa tuh? Oh iya. Enggak. Ini pilihannya enggak apa? Kredit rumah sama kontrak sambil nunggu. Kredit rumahnya dipakai aja, nggak dibisnisin, nggak di apa. Iya. Terus kontrak sambil nunggu. Gimana pendapat tadi dari dua orang? Kalau masih apa dengan pendapat yang pro kredit gimana? Sebenarnya ada kredit itu kredit dan kontrak itu ada risikonya. Kalau seandainya nih kontrak dan kredit, kontrak untuk nabung. Kalau pas kredit ya tadi kasarnya nih gitu, kita ada posisi kita gak ada duit dan itu ada apa namanya tanggungan gitu. Tapi kembali lagi gitu sebenarnya kalau kita udah memilih satu pilihan dan bagaimanapun nanti pasti ada jalan keluarnya dan saya tetap pilih di rumah. Oke. Nanti aku punya terus. Tenang banyak. Saya aja 2 tahun di sini mungkin udah 10 orang lebih yang nawarin. Ada lagi yang mau oh ya silakan. Jadi saya bikin kredit pertama itu kan itu kontrak kenapa nggak kredit pasti bisa Enggak sudah cukup tabungannya. Bayangin ya. Ini yang banyak terjadi. Oh ya, saya kasih konteks biar nggak. iya Oke. misalnya ada ya apa namanya kan pakai air kan dia dia tadi bilang dengan jumlah sama. Nah, kalau bisa diasumsikan, bisa perbulannya itu sama dengan biaya pertama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sama, dia dari rumah, nantinya itu akan dari rumah kredit ya daripada yang kontrak itu kontrak orang. Jadi di suatu saat nanti itu tetap punya orang. Tapi beda kan kalau kayak gitu mah tapi itu akan punya orang pun yang akan itu lama. Cuma kalau KPR-nya rendah atau biaya angsuran rendah, ya bisa lah dari di posisi kita uangnya itu satu kredit sama. Nah, uang yang kabur itu bisa lagi untuk membiayai kredit. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Kalau yang senior nih kayaknya gas semua. Iya, gimana? Yang senior berpendapat boleh. Kredit dan apa?
Oh, pewaris. Gak bisa ditanya berarti pewaris. Oke, memang ini akan menjadi perdebatan yang akan panjang ya. Dan sebenarnya mayoritas masyarakat di Indonesia ya, itu akan memilih KPR ya. Baik. Jadi kalau saya pribadi masih memperjuangkan ya, masih memperjuangkan untuk nabung, nabung nanti syukur-syukur ada pendapat lebih mau investasi ke perusahaannya Ustaz Farizal. Amin ya, amin ya. Jadi ini akan menjadi apa tadi? Sebenarnya ya balik lagi ke masing-masing ya. Lagi ke masing-masing. Tapi kalau bicara tadi konteksnya biasanya yang ditemui di lapangan gitu ya. Ketika orang mengkredit itu kreditannya itu bisa lebih, kan idealnya kalau kata ahli keuangan nggak boleh lebih dari 30% ya. Nggak boleh lebih dari 30% penghasilan. Tapi nyatanya banyakkan rumah sekarang terutama di kota ya, itu di atas itu. Sehingga kebanyakan penghasilan tiap bulan sisa PNS itu gitu ya. Kayak saya dan teman-teman itu, ketika dia sudah kredit rumah, maka sisanya sangat sangat minim. Sehingga untuk sehari-hari itu akan sangat lepas. Jadi uang kan kalau PNS macam-macam tuh, ada gaji pokok ya, ada tunjangan, ada uang makan. Uang makan yang cuma berapa ratus ribu aja itu ditunggu-tungguin gitu. Karena sebagian besar penghasilannya itu sudah dikelotkan ke cicilan. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Kalau kasusnya seperti itu dalam fikir prioritas, maka diutamakan kita nabung dulu. Karena kan banyak dibilang rumah itu investasi gitu ya. Coba dicek, ada yang tahu nggak peningkatan harga rumah itu berapa persen setiap tahun? Kalau saya cek sekitar maksimal sekitar 2%. Nanti bisa dicek sekitar 2%. Sementara kalau kita nabung, ada kan tabungan yang marginnya itu bisa di atas itu, apa sekarang yang lagi ramai, emas ya kan. Jadi kita bisa menabung dengan atau investasi yang keuntungannya itu melebihi dari kenaikan harga rumah. Belum lagi kalau rumah itu cuma ditinggalin, yaitu banyak yang berpendapat itu bukan investasi. Karena apa? Karena untuk rumah itu kita perlu biaya perawatan. Kalau kita ngontrak kan biaya perawatan yang punya rumah. Belum lagi pajak, ya. Belum lagi lain-lainnya gitu. Ketika kita punya rumah. Sehingga dalam standarnya, kaidahnya adalah hajat jangka panjang yang pasti itu sebelum hajat saat ini yang tidak pasti atau lemah gitu ya. Contohnya menabung, ya. Jadi kalau menabung dibandingkan konsumtif ya jelas menabung ya. Dan terjadi nih di Gen Z, Gen Alpha ya, di zaman ketika self reward itu diutamakan, mental health itu diutamakan. Saya kan punya banyak bimbingan mahasiswa ya. Saya udah wanti-wanti tuh. Pokoknya kalau tugas akhir itu jangan mudah menyerah gitu kan. Namanya penelitian itu pasti kemungkinan gagalnya itu besar. Jangan gagal dikit, penelitian 1 bulan, healingnya 3 bulan. Nge-lab sebulan, hilangnya berapa bulan gitu kan. Itu terjadi ternyata di mahasiswa masa sekarang gitu.
nabung, investasi, asuransi, gitu ya, itu memenuhi kaidah ini. Kemudian jangan FOMO ya, tren-tren HP iPhone berapa sih sekarang? Udah 17 ya. iPhone Pro Max 17 tuh kalau nggak beli kayaknya udah ketinggalan banget gitu ya. Itu kalau dana kita terbatas jangan maksain. Kan banyak ya. Banyak kita jumpai teman-teman kita yang secara ekonomi sebenarnya ya nggak berlebihan juga, tapi dia FOMO aja, takut FOMO, tahu ya? Kalau yang senior tahu nggak FOMO? Dia tahu nih bahasa ini. Apa bahasa Inggrisnya? Apa? Fear of missing out. Jadi takut ketinggalan tren ya. Jangan uang kita itu habis untuk masih makan feed kita ya, feed sosmed kita. Lagi di kafe mana, lagi kan sekarang itu pekerja di Jakarta ya terutama ya, kalau nggak ngopi pagi-pagi itu kayaknya nggak bisa fokus kerja gitu ya. Kopinya itu bukan kopi yang 8.000 di pinggir jalan, tapi yang bisa puluhan ribu gitu sekali. Exactly what to do. Maka tadi ya, memenuhi hajat itu kesenangan yang lemah atau tidak pasti ya kita kesampingkan dibandingkan dengan hajat kita di masa depan yang lebih pasti. Kemudian penguasaan, jadi FOMO dibandingkan penguasaan hard skill, spesifik dan soft skill. Jadi lebih baik waktu kita, gitu ya, uang kita, tenaga kita itu kita manfaatkan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill kita. Yang itu akan bermanfaat di masa depan. Waktu saya berapa menit lagi? 1 menit. Sampai jam berapa ini? Lanjut ya nih. Oke, standar ke-7. Memilih aktivitas yang lebih bermanfaat. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, bayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluannya, lebih aku cintai daripada bagi kita di masjid ini, atau Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Ya. Jadi tadi yang pertama tentunya kita usahakan dulu setiap aktivitas kita itu bermanfaat. Jadi prioritas ini tidak berlaku ketika haram dengan halal ya, dan pasti tentu kita pilihnya yang halal ya. Tapi ketika kita dibenturkan dengan aktivitas kebaikan dua-duanya, maka kita pilih yang lebih bermanfaat. Termasuk menuntut ilmu lebih diutamakan daripada beribadah, karena manfaat dan kebaikan menuntut ilmu dirasakan dan dinikmati oleh orang. Ini saya pernah alami dan menyadarkan saya ketika saya kuliah. Jadi ada suatu masa di masjid lagi ada kajian, saya tilawah. Akhirnya ditegur sama ustadznya. Saya mikir waktu itu nggak masalah gitu, orang saya ibadah kok gitu ya. Tapi itu akhirnya menyadarkan saya bahwa tadi ketika dalam suatu waktu kita bisa fokus ke ibadah tertentu, maka fokuslah. Ketika di situ sedang ada kajian, maka sebaiknya kita kajian. Banyak ya, kalau lagi ini terutama taraweh. Taraweh kan biasanya sebelum taraweh ada ini kultum dulu ya. Kan nggak sedikit tuh yang memakai waktu itu untuk
tilawah. Kalau menurut kaidah ini, nggak tahu ini beneran kakak. Ini pendapat saya apa maksudnya menafsirkan kaidah ini. Kalau menurut kaidah ini yang lebih prioritas adalah kita dengar kajiannya gitu. Kultum karena tadi menuntut ilmu itu lebih utama, ya kan? Menuntut ilmu itu lebih utama daripada kita beribadah. Segitunya, jadi kita perlu memprioritaskan yang mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dikesampingkan. Termasuk memilih fakultas dan jurusan yang tingkat manfaatnya lebih masif dan berefek sebanyak mungkin kepada penerima manfaat. Ya. Iya, guru. Jadi pasti hal-hal yang bisa memenuhi aspek primer ya, kayak pendidikan, kesehatan, ya. Itu adalah bidang-bidang yang harus diprioritaskan. Ya. Jangan sampai di satu daerah itu kekurangan gitu ya, orang yang di bidang pendidikan, kesehatan. Maka beruntunglah nih yang sudah di bidang pendidikan, termasuk ustaz ya. Risau dan nanti di akhir ada tips gimana kita bisa memaksimalkan ya, menjalankan fikih prioritas ini dengan baik, karena pemahaman itu nggak cukup. Ya. Orang nggak berhijab itu belum tentu dia nggak paham. Orang lebih khawatir dia puasanya batal gitu ya. Kan kalau orang puasa kayaknya sangat hati-hati ya, warohnya itu tinggi banget. Tapi di satu sisi dia nggak berhijab misalnya. Kalau dia paham prioritas, sebenarnya harusnya pola pikirnya nggak kayak gitu. Kalau dia paham mana yang wajib, termasuk rokok ya. Kalau rokok itu nggak usah lah kita bahas dari segi fikih gitu ya. Maksudnya dari segi pendapat ulama gitu. Kalau kita bahas dari segi prioritas saja, merokok itu prioritasnya apa? Jadi nanti ada kaidah bahwa meninggalkan kerusakan ya, itu lebih utama atau lebih diprioritaskan dibandingkan mengambil manfaat. Ya. Kan orang merokok katanya ada manfaatnya. Ya. Apa manfaatnya? Stress release ya, menghilangkan stres. Kalau ada kata adera itu ternyata bisa stress release karena aktivitas menghirupnya gitu. Menghirupnya. Jadi nanti kalau ada teknologi atau apa gitu ya yang menggantikan rokok yang bisa cuma dihisap tapi ada rasa tapi nggak ada racun, mungkin bisa menggantikan rokok gitu. Nah, bisa menggantikan rokok dari segi menghilangkan stres. Gitu. Tapi dalam kaidah tadi menjauhi kerusakan lebih utama dibandingkan mengambil manfaat. Walaupun di rokok itu ada manfaat, tapi kerusakannya jauh lebih banyak. Jadi tanpa mengkaji lebih dalam, gitu kan, pendapat ulama kayak gimana, kita cukup dari fikih prioritas sebenarnya sudah bisa menentukan gitu, rokok itu seperti apa sih. Kemudian aktivitas yang lebih manfaat menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Jadi anak-anak muda ini harus mempersiapkan diri, ya, memantaskan diri untuk bisa menjadi gak cuma follower ya, tapi orang yang memimpin. Tidak hanya menjadi, kalau konteksnya mahasiswa mungkin gini ya, kepanitiaan.
Jadi prioritaskan ya diri kita itu punya kemampuan atau kapasitas untuk menjadi ketua panitia. Atau kalau memilih divisi, jangan selalu divisi yang enteng-enteng, divisi keamanan, perlengkapan. Gitu ya, jadi prioritaskan gitu ya, ambil aktivitas yang lebih bermanfaat. Misalkan kalau divisi apa yang paling ini biasanya? Acara, ya kan? PDD. Iya, jadi jangan ini terus apa? Rendah hati gitu ya. Oh, udah perlengkapan aja gitu kan. Tapi kita berusaha gitu memantaskan diri kita itu tetap bisa lebih bermanfaat di seksi acara gitu. Karena acara itu yang menentukan berlangsungnya nilai-nilai yang mau dibawa di acara itu gitu. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Contohnya ya konteks ini kalau untuk mahasiswa. Mungkin ini terakhir udah setengah 6 lebih ya. Standar ke-8 atau saya langsung ke terakhir aja nih. Masih banyak ya. Jadi kalau mau sesi 2 minggu depan boleh. Ini ada teman-teman saya dari ITERA ya. Jadi mungkin nanti ini udah semua belum bedah buku? Belum. Nah, nanti digilir juga saat yang dari ITERA. Ya. Oh iya Bu, ya, terima kasih. Ya. Nanti yang dari ITERA siap ya? Bedah buku ya. Nomor HP. Di absen udah ada ya. Tapi jangan langsung minggu depan, kaget ya. Ya. Ini saya mungkin di akhir ya. Saya tutup karena lumayan banyak tadi kaidah-kaidahnya. Sekali lagi saya di sini memantik untuk teman-teman nggak puas ya, untuk mempelajari fikih prioritas ini. Saya sampai sekarang juga masih belajar ya, menerapkan fikih prioritas. Jadi gimana biar kita bisa menerapkan fikih prioritas? Yang pertama tentunya meningkatkan pemahaman. Nah ini sarananya ya. Sarananya kita baca buku ini, para ulama sudah merumuskan sedemikian rupa gitu ya, kita tinggal baca, ini produk jadi sudah. Ini kalau yang jurusan agama mungkin belajar ya usul fikih ya, kan ada kaidah-kaidah kaidah fikih ya. Atau ini landasannya adalah maqasid syariah gitu kan, belajar ya maqasid syariah ya. Nah ini para ulama, dan ini versi yang sudah kalau kita baca nggak benar, sudah cukup implementatif, sederhana bahasanya, contoh-contohnya juga bisa kita relevan lah. Jadi kita tingkatkan pemahaman kita terkait fikih prioritas mana ini, kaidah-kaidahnya kita pahami gitu ya. Ini tadi banyak nih kaidah yang belum, saya mungkin bacain kaidahnya aja ya. Banyak ya. Memilih aktivitas berumur produktivitas panjang seperti wakaf, fardu sebelum sunnah, fardu ain sebelum fardu kifayah, mendahulukan dakwah pemikiran, ini termasuk ya. Ini forum kita ini adalah memenuhi kaidah ini nih, standar ke-16, mendahulukan dakwah pemikiran. Pekerjaan paling prioritas adalah pekerjaan yang mengacu pada kebutuhan dan hajat masyarakat. Jadi kalau daerah kita, mungkin di kampung kita kekurangan dokter spesialis objin ya untuk melahirkan, maka menjadi tugas kita. Kalau nggak kita, mungkin anak kita dorong untuk jadi dokter ya, spesialis kandungan gitu ya. Seimbang dan proporsional. Ini menarik juga sebenarnya.
diskusi sedikit ya satu-satu ya. Kalau ada kasus ibu melahirkan, dua-duanya potensi meninggal, tapi harus milih satu, pilih siapa? Oh. Pilih ibu. Kenapa? Ada lagi. Ternyata gampang aja. Tinggal bikin lagi gitu ya. Ya. Karena kan ibu, ya, prioritas ibu kan lebih kuat gitu ya. Cuman ibu udah ada tanggung jawab apa dia sudah mengkalap sudah. Terus bayi itu kan tergantung sama ibunya gitu kan. Kalau ibunya meninggal, bayinya siapa yang nyusui gitu kan, dan seterusnya. Maka pilihnya adalah ibu gitu ya. Kaidahnya saat maslahat dan mafsadat ini ya, meninggalkan mafsadat jauh lebih didahulukan dibandingkan kerugian maslahat. Jika ada maslahat dan mafsadat yang bertentangan, pilih yang peringkat hukum tinggi. Jika ada maslahat mafsadat sesuai tingkatannya, menghindari mafsadat yang pasti, kemudian menghindari efek waktu mafsadat yang lebih panjang, menghindari mafsadat yang paling besar. Contohnya Rasulullah tidak langsung menghancurkan patung di sekitar Ka'bah, karena kalau dihancurkan maka berpotensi diberangus gitu, Islam langsung habis sampai ke akar-akarnya. Menghindari mafsadah yang berefek luas, meluruskan penyimpangan sesuai dulu. Ya, jadi tingkatkan pemahaman, tingkatkan iman dan takwa. Ya. Tentunya pemahaman tidak cukup, tapi iman dan takwa kita harus ditingkatkan. Kita sudah paham bahwa ini lebih prioritas daripada itu, tapi kalau kita tidak takwa gitu ya, kita tidak punya semangat untuk menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, maka pemahaman sekedar pemahaman tidak sampai terimplementasi. Terus kontrol nafsu dan emosi, kan? Karena misalnya terkait tadi keinginan ya, banyak keinginan-keinginan kita yang lebih kita utamakan dibandingkan sebenarnya prioritas lain yang lebih diutamakan, harusnya diutamakan. Maka kita harus kontrol nafsu kita ya. Kita pending dulu hal-hal yang self reward tadi. Ya, mungkin uangnya itu mungkin bisa lebih bermanfaat kita tabung gitu ya, atau waktu kita korbankan dulu gitu kan untuk kesenangan, tapi kita manfaatkan untuk ini belajar mendalami ilmu, meningkatkan soft skill, sehingga di masa tua nanti kita sudah dewasa bekerja itu tidak tadi ya sudah tinggal memetik buah dari apa yang sudah kita tanam waktu kita kuliah. Ya. Kemudian tentunya berdoa. Kita senantiasa berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa memprioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan. Manfaat fikih prioritas, keberkahan. Ya. Jadi waktu kita lebih berkah karena kita bisa memilih memanfaatkan waktu kita itu untuk apa. Kemudian kita bisa, kalau nanti ada yang menjadi pemimpin, maka dia bisa memanfaatkan mana kebijakan yang harus diprioritaskan ya, dibandingkan kebijakan lain. Terus juga lebih bijaksana, ya kan? Contohnya adik saya lah tadi ya. Biasanya anak muda itu emang menggebu-gebu ya. Semangat anak muda itu menggebu-gebu. Kalau orang dewasa itu lebih bijak karena pemikirannya lebih matang, pengalamannya lebih banyak sehingga biasa-biasa lebih bijaksana. Nah, dengan kita mempelajari fikih prioritas, kita bisa lebih bijaksana ya, memilih suatu pilihan. 3, strategi hidup yang cerdas. Tadi contohnya ya, contoh waktu saya S2 itu, saya ikut kayak LDK-nya juga gitu, LDK pasca sarjana. Saya jadi ketua bidang. Banyak kegiatan saya itu yang istilahnya dakwahnya cerdas, misalkan nih direkam ya. Direkam ini kan walaupun sekarang yang datang sekitar segini gitu ya, 20-an katakanlah. Tapi kalau ini kita rekam kemudian diupload di YouTube, kita ada kemungkinan potensi nanti di masa mendatang ada yang search tertarik di prioritas gitu ya, terus
ketemu kajian ini. Insya Allah pahalanya juga sampai ke kita gitu ya. Jadi medsos, YouTube itu silakan dibangkitkan, dimaksimalkan. Kemudian infak cerdas wakaf gitu ya. Kalau ada peluang-peluang wakaf di masjid kita, LAC ada wakaf gitu kan, karena nilainya beda wakaf sama sedekah biasa. Infak wakaf itu kan pertama wakaf yang ini ya permanen ya. Kalau wakaf kan ada dari Ustaz Riza juga menyatakan bahwa temporer. Kalau yang permanen kan selama itu dimanfaatkan, misalnya masjid kita infak kan wakaf nggak harus satu masjid kita yang bangun sendiri gitu ya. Kita bisa menginfakkan sebagian harta kita untuk wakaf. Jadi itu istilahnya strategi cerdas. Kita ibadah itu memilih yang lebih maslahatnya itu panjang gitu ya. Wakaf, kemudian menjadi mentor, tutor. Ya kan kita kan ada 3 hal yang ketika kita di dalam kubur atau di akhirat tidak terputus amalan itu. Yang pertama amal aja, sedekah aja, dari yang kedua ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh. Anak soleh udah punya? Belum. Udah insya Allah, yang udah alhamdulillah. Sedekah jariah, uang udah banyak? Belum. Berarti yang paling bisa untuk mahasiswa apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi itu juga yang memotivasi saya ya, waktu zaman kuliah dulu, walaupun baru tingkat 2, tingkat 3, tapi sudah mencoba menjadi tutor, mentor gitu ya, untuk adik-adik tingkat saya. Gitu. Nah, ilmu yang bermanfaat gitu ya, itu salah satu yang menjadi amal jariah. Itu namanya ibadah yang cerdas ya, memilih yang life ininya panjang, produktivitasnya panjang. Kemudian kita keempat bisa mengoptimalisasi ibadah dan waktu. Terakhir penentuan sikap dalam situasi. Mungkin itu. Allahu a'lam bishawab. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Kak Asal mengilakan gitu. Silakan, mau ada yang mau ngasih pendapat atau pertanyaan? Ya, silakan. Akbar. Saya juga sih belajar sendiri sama jadi karir atau tapi aku aja dulu. Pertanyaan saya adalah menurut dalam usia muda kalian untuk mahasiswa atau yang ada di sini, mana yang harus diprioritaskan, skill, relasi, karakter atau kestabilan? Skill, relasi, karakter atau kestabilan? Kestabilan. Ini harus saya yang jawab. Yang menurut saya. Ustaz mau jawab besok? Udah sering bilang. Udah sering senior. Menurut saya ya, versi saya. Yang pertama tentunya yang ketiga tadi, karakter dan iman ya. Benar ya? Kestabilan iman. 4 jadi. Oh. 4 berarti kestabilan iman. Kenapa? Karena ya di masa-masa mendatang kalian yang akan kalian hadapi itu akan jauh lebih berat dibandingkan ketika di masa kuliah. Cobaan-cobaannya juga akan lebih berat. Maka kekuatan iman harus nomor 1, kestabilan iman. Karena tadi yang saya sampaikan, kita bahas di prioritas ya, atau apapun lah ya, itu kita sekedar paham, tapi kalau enggak kita kuatkan dengan iman, maka sekedar paham. Banyak kan orang yang sebenarnya paham gitu, tapi
tetap aja dilakuin hal-hal yang nggak benar itu. Atau nggak melakukan hal-hal yang kita paham sholat jamaah itu utama gitu. Ini bentar lagi saja. Tapi banyak kan yang melalaikan gitu sholat jamaah. Kita paham apa rokok lah misalnya, yang sini masih ada. Jadi kalau kita tadi nggak kuatkan dengan iman, kan sekedar paham aja. Jadi paham apa keimanan, kemudian karakter. Dan karakter itu kan kalau tadi saya bahas tentang ilmu yang harus diprioritaskan 3, akidah, fikih, akhlak, maka karakter ini adalah bagian ketiga yang harus diprioritaskan. Karakter kita. Karena menjadi peneliti ya, peneliti yang pintar ya, itu banyak, tapi yang dia bisa memiliki karakter yang bagus dalam artian misalkan tidak, jadi di penelitian itu ternyata juga ada potensi penyelewengan, terutama ketika dapat dana ya, dana hibah atau dosen, peneliti dosen itu mirip-mirip. Nah, kalau di BRIN relatif lebih bagus sistemnya dibandingkan dosen-dosen. Teman saya cerita di dosen dapat hibah katakan 100 juta di tahun itu. Itu sistemnya mengatur per tahun belum berakhir, tapi sudah harus dilaporkan 50%-nya, dihitung 100%. Jadi kan ini sistemnya sudah mempersilahkan kita, silakan ambil 50% sisanya gitu. Gitu. Kalau di dosen, sistemnya masih kalau dapat hibah, duitnya dipegang sendiri. Itu potensi penyelewengan bisa sangat tinggi ya. Bisa misalkan beli, kan sekarang sangat mudah ya, nggak beli bahan kimia tapi mengakali beli bahan kimia dengan membuat kwitansi palsu lah segala macam, itu sangat mudah. Itu kalau kita nggak punya karakter, hal-hal seperti itu akan kita mudah melakukan itu. Itu hal-hal sederhana itu. Atau bahkan ada yang memanfaatkan mahasiswanya yang menjadi korban. Gitu. Jadi karakter sangat penting ya. Iman, karakter. Kemudian apalagi duanya? Yang duanya skill sama? Waduh, ini berat. Karena faktanya di Indonesia itu relasi sangat penting. Tergantung. Kalau kalian mungkin, kalau bisnismen mungkin, ya juga sih. Orang kerja juga relasi kalau di Indonesia. Ini kalau realitasnya seperti itu, sayangnya ya. Sayangnya di Indonesia yang terjadi seperti itu. Relasi itu, iya nomor 1. Walaupun alhamdulillahnya saya waktu masuk BRIN itu, alhamdulillahnya murni tanpa ini ya, relasi ya. Karena saya berstrategi juga waktu itu, milihnya yang agak jauh. Mungkin saya cerita tadi saya sempat di Bali. Jadi saya milih waktu itu penempatan di Bali. Jadi milih agak jauh, biar peluangnya besar. Kalau milih jadi Serpong di Puspitek itu kan pusatnya LIPI ya, dulu kan LIPI BPPT kan di Puspitek Serpong itu. Mungkin peluang saya akan kecil di situ masuk. Karena banyak yang jauh lebih hebat. Akhirnya saya berstrategi pilih yang di luar daerah yang peluangnya lebih. Nah, sistem juga mendukung, walaupun tetap masih bisa ya. Tes online itu masih bisa diakali, tapi secara umum sebenarnya sudah bagus gitu. Itu bisa mengurangi potensi kecurangan. Tapi
tadi di Indonesia itu secara umum relasi itu sangat. Saya sebelum di BRIN itu menjadi outsourcing di Pertamina. Masuk Pertamina itu, wah luar biasa sulit. Saya udah nyoba berkali-kali, gagal. Tapi teman saya yang bertahan, saya waktu itu cuma 2 tahun di situ. Teman saya yang bertahan perlu waktu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu daftar baru bisa. Tapi itu karena juga pengaruh relasi, karena dia kan sudah pengalaman di situ, udah dikenal. Jadi kalau sudah lolos sampai wawancara, udah aman itu karena udah dikenal. Bahkan dengar cerita dosen ITERA juga kan itu diutamakan yang sudah kontrak di ITERA lebih dulu. Gitu. Teman saya tuh yang sekarang di BRIN, dia tadinya mau daftar di ITERA karena suaminya di ITERA, dia kalah sama dia udah S3 ya, S3-nya di Belanda. Kalah sama yang S2, tapi karena dia sudah dosen ITERA kontrak sebelumnya. Jadi relasi di Indonesia sayangnya relasi itu masih sangat dibutuhkan. Mungkin kalau mau berkarir di luar negeri lebih fair itu. Skill harus diutamakan. Kalau di sini kan rajin baca komik aja bisa jadi wakil. Cukup ya, saya mungkin closing tuh. Oh ya, ada. Ini ada kata-kata ya. Saya izin closing. Kita telah membedah titik prioritas waktu kompas yang mestinya menjadi pegangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang seringkali menyamarkan yang wajib dengan yang sekedar ingin. Mengapa kita perlu prioritaskan? Karena tanpa prioritas, waktu kita hanyalah serangkaian kegiatan tanpa arah. Ibadah kita hanya gerak tanpa makna. Kebaikan kita hanyalah riak kecil yang hilang tertelan gelombang. Kita kerap mengejar fata morgana, kesenangan sesaat yang dikira kebahagiaan abadi. Kita sibuk merenovasi dinding luar kehidupan, padahal fondasi di dalamnya mulai rapuh. Fikih prioritas menuntut kita menjadi arsitek hidup yang cerdas dan bijaksana, mengajarkan kita untuk tidak sekedar berjalan, melainkan berlari menuju tujuan yang benar, agar setiap tarikan nafas dan tetesan peluh berlimpah keberkahan, dan menuntut kita keluar dari kegamangan saat situasi sulit mendera. Sebab hidup bukanlah lomba mengumpulkan segalanya, melainkan seni memilih yang paling utama. Jangan sampai kita menyesal ketika di akhir perjalanan kita sadar hal-hal kecil telah menghabiskan porsi terbesar dari hidup kita. Fokuskan pandangan, benahi niat, karena prioritas yang benar adalah jalan menuju kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas materinya ya. Mudah-mudahan kita punya cara pandang lain setelah mendengar, bahkan kalau bisa tadi bukunya murah cuma 45.000 gitu, bisa dalam lagi tentang prioritas, fikih prioritas. Kaitannya tidak hanya dengan ibadah sebenarnya, tapi dengan kehidupan kita, sehingga kita dalam perjalanan hidup ini bisa memilih mana yang seharusnya itu menjadi prioritas, mana yang seharusnya itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Sama seperti tadi yang video di awal tadi ya, yang dua video yang saling berdampingan itu, misalnya kan beberapa aktivitas dengan baik gitu, yang satu hanya scroll aja, itu hasilnya kan beda. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi pemantik teman-teman yang belum membaca bukunya, silahkan bisa dibaca, dicari di toko online, itu sudah banyak sepertinya. Kalau ikut kuliahnya, saya sarankan jangan, karena dosennya pelit nilai. Bener, susah. Rata-rata dosen dari Al-Azhar, beberapa kali diajar sama alumni Al-Azhar, memang kalau ujian itu harus benar-benar pure. Gitu. Apa yang diajarkan dengan apa yang kita tulis di jawaban itu harus sama persis. Itu kelemahan ya, kalau saya bilang kelemahan dari alumni Al-Azhar. Itu beneran. Jadi saya beberapa kali dapat nilai yang jelek sama dosen-dosen yang alumni Al-Azhar.
termasuk Ustadz Oni. Tapi kalau baca bukunya saya sarankan oke, baca bukunya kemudian menyimak kajiannya itu bagus dan banyak. Di YouTube juga banyak, dan juga beliau punya di Telegram juga ada channelnya tentang kajian apa namanya konsultasi syariah. Dan itu tidak hanya kaitan dengan ibadah, tapi banyak hal kehidupan kita. Sehingga kita belajar fikih itu ujungnya tidak malah berantem. Sekarang kan banyak orang belajar fikih malah ujung-ujungnya ribut, berantem, mana yang merasa paling benar. Harus belajar fikih itu menjadi fakih, menjadi bijaksana. Jadi dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak, kemudian dapat menerima pendapat yang berbeda dari yang dia pilih. Demikian, mudah-mudahan bisa melatih teman-teman. Nantikan pekan depan siapa? TV ya? Ada orangnya? Belum ya? Belum keluar juga bukunya apa ya? Belum tahu ya? Insya Allah nggak tahu ya? Oh, Tarbiyah Zatiyah. Oh ganti ya? Oh mau ganti. Oh ya nanti langsung dihubungi ke Ustadz Anam ya, untuk dibuatkan layarnya. Buat teman-teman yang baru hadir dari daerah Afan, masalah di tiap pekan kita insya Allah ada kajian bidang buku free. Kalau hadirnya on time, tadi dapat snack sebenarnya. Alat terbatas snacknya. Jadi silakan setiap pekan hadir di sini setiap Ahad sore. Insya Allah nanti layarnya bisa dilihat di Instagram LAC ya. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mohon maaf, tetap semangat teman-teman, istiqomah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau salat ikhwan bisa ke masjid. Ya, selamat datang. Ya, Selamat datang. ini yang mahasiswa sama-sama dari Rizal, Mufid, Raffi, Ibu Aisyah aslinya Ini dari belum. ini akhwatnya.